Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, semoga tidak bosan. Nah, tidak saya nanya Pak. terus. Begini Pak Bayu, berhubung saya tinggal di wilayah Karawang yang mayoritas padi ya. Betul. Bagaimana, karena istilahnya semua kita tahu bahwa padi itu 1 tahun cuma 2 kali. Iya. Nah, sedangkan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa dipending gitu. Bagaimana untuk mensiasati supaya di dalam budidaya padi itu kita punya penghasilan harian, mingguan, dan bulanan. Karena padi kan lama, 4 bulan gitu. Betul. Jadi dalam 1 tahun itu cuma 2 kali panen, enggak seperti tanaman yang lain kayak holti lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rumput kan di sebagian kata Pak Bayu itu kan rumput itu menjadi berkah ya. Iya, betul. Nah, tetapi di tanaman padi itu kan menjadi musibah, Pak. Betul. Karena kan di Karawang itu sawahnya luas. Nah, ketika tumbuh banyak rumput itu 1 hektar bisa sampai 20 orang Bersihkan. yang membersihkan tuh menyiangi rumput itu. Sebentar, Nah, kira-kira menyiangi kiatnya- atau ditanam? Dirambet kalau istilah orang Karawang itu Dibawa dirambet. keluar atau diinjak? Diinjak Pak, diinjak. Ah, sudah. Dicakar-cakar pakai tangan terus diinjak gitu ya. Nah, itu yang kedua tentang rumput. Terus yang ketiga, saya kemarin tertarik dengan metode tanam tiap hari, panen tiap hari Pak. Betul. Itu sudah saya coba praktekkan. Saya menanam timun itu seperempat hektar, terus cabai 1/4 hektar, terus terong 1/4 hektar. Nah yang jadi masalah itu Pak, kalau tidak tanam serempak, itu si hama itu pindah-pindah, kayak kutu kebul itu ya, terus ya orang, terus ya kayak penyakitnya juga kayak hama ini perusak daun gitu. Nah itu berpindah-pindah Pak, karena tanam tidak serempak gitu kalau di wilayah Karawang itu. Jadi kendalanya di situ. Nah bagaimana mengantisipasi supaya si hama tersebut tidak berpindah-pindah dan bisa dikendalikan gitu. Karena yang sudah pernah saya alami itu, si timunnya udah bagus panen ketika saya sebelahnya tanam misalkan oyong, itu kadang rusak diserang dari ini dari hama yang dari sebelahnya gitu. Betul. Karena tanam tidak serempak. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, saya sekarang kan sudah salah jadi muridnya Pak Bayu, alumni BSM nih. Tapi berhubung saya jauh antara BSM dengan Karawang, mungkin untuk tindak lanjut ke depannya kan saya cita-cita ingin jadi miliarder ya. Nah ini untuk kesinambungannya bagaimana gitu? Karena kalau tidak ada mentor, mungkin nanti saya bingung di sana. Karena di Karawang kan mungkin alumni BSM bisa dihitung lah, baru berapa orang gitu selain saya gitu. Nah mungkin nanti bagaimana kiat-kiatnya. Dan insya Allah saya juga setelah nanti istilahnya sukses jadi miliarder, saya itu ingin mendirikan yayasan. Amin. Kebetulan anak-anak saya 2 itu alumni pondok pesantren gitu. Insya Allah ingin mendirikan yayasan, tapi yayasan tersebut jangan sampai ketergantungan masalah biaya dari donatur atau kita mengandalkan proposal gitu. Ya mungkin itu saja. Mohon kiat-kiat dari Pak Bayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini. Oke, saya jawab dulu di padi. Bapak Ibu, seringkali orang itu tanam padi, hamanya adalah rumput. Rumput ini aja bisa 2 kali kadang-kadang 1 panen untuk membersihkan. Nah, supaya rumput ini tidak tumbuh lagi, tolong budaya nanam lagi itu jangan dilakukan. Rumputnya sudah dicabut, terus ditancapkan lagi Pak di tanah Pak. Betul atau tidak? Saya minta tolong ketika sudah dicabut bawa karung di belakang Pak. Pakai tali rafia Pak. Kasih kantong, dicabut, kan sekarang sudah pakai kayu nih, dorongan gini kan Pak. Nanti setelah agak banyak kumpul masukkan di kantong.
Nanti setelah dapat berapa meter, buang di pinggir. Buang di pinggir. Buang di pinggir itu olah dari ZPT. Terus nanti ke depan Bapak Ibu, ketika sudah selesai 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 3 kali panen, percayalah tidak ada rumput lagi di sini. Terus seandainya, Pak, saya tidak ada tenaga untuk membersihkan. Ada namanya bebek Bapak Ibu. Bebek ini ketika padi sudah umur 14 hari, sebari bebek. Pagernya dikeliling, kasih paranet setengah meter gitu aja. Terus di pojok sini kasih rumahnya bebek, kasih pakan sedikit. Setiap hari tugasnya dia, bebek ini selama hampir umur 35 hari baru masuk kandang. Sudah tidak boleh keluar lagi. Tujuannya apa? Umur 0 sampai 14 hari, ini musuh utamanya namanya keong. Betul ya? Terus yang kedua banyak binatang-binatang di situ, betul atau tidak? Lah nanti di depannya kandang bebek ini Pak, kasih lampu 1. Terus bawahnya kasih ember, di tempatnya air minumnya bebek. Binatangnya ngumpul atau tidak Bapak Ibu? Ngumpul, besok dimakan oleh bebek. Terus yang kedua, ketika bebek disebar di lahan, ulat, keong, kutu, dan sebagainya dimakan oleh bebek. Jeleknya 1, tanamannya diinjek-injek sebagian. Betul atau tidak? Dan percayalah, tanaman yang diinjek-injek oleh bebek begitu umur 25 hari, tumbuh tunas lebih banyak. Tapi tolong ya, setelah 35 hari masuk kandang Pak ya. Jangan sampai setelah berbunga dia ada di situ. Habis juga nanti. Nah, dosisnya berapa dosis? Jumlahnya berapa? 1 ekor bebek itu bisa untuk maksimal itu 100 meter. 1 ekor bebek. Tapi idealnya 1 bebek itu 40 meter persegi. Berarti kalau 1 hektar butuh berapa bebek? Maksimal 500 bebek. Tapi idealnya 100 bebek. Sudah cukup. Apa bonusnya? Kalau seandainya Bapak Ibu kreatif, bebek yang di sini adalah umur 2 minggu. Sampai di situ Bapak Ibu tidak usah ngasih makan terlalu banyak, bebeknya sudah kenyang. Terus yang kedua yang paling penting, masa pertumbuhan rumput sudah dihabiskan oleh bebek. Rumput tidak sempat tumbuh. Nanti ada komentar juga, loh Pak, kotorannya bebek membuat gatal gitu kadang-kadang. Betul ya? Nah, kalau makanannya dia jagung di sini tidak akan gatal. Begitu Bapak. Terus yang kedua, kalau seandainya Bapak tidak mau pakai bebek, ya cara pertama dilakukan. Terus konsep rinam rinen. Tiap hari tanam, tiap hari panen. Saya minta maaf Bapak Ibu, ada beberapa tanaman yang sebenarnya tidak boleh berdampingan. Itu kalau di dalam sekolah farmakultur itu diajarkan. Contoh, Bapak tadi tanam 3 jenis, terong, cabai, tomat, timun. Nah oke, TCM, TCT gitu ya. 3-3-nya ini penyakitnya sama ini. Buahnya, pucuk buahnya disenangi oleh trip. Betul kan? Buahnya semua disenangi lalat buah. Penyakit akarnya sama-sama fusarium. Virusnya sama. Ini semua sejenis. Ini tidak boleh. Kemarin lupa saya ajarkan. Di dalam farmakultur Bapak Ibu, ini seandainya saya tanam cabai di sini. Minta tolong, sebelahnya tidak boleh juga tanaman tomat atau terong. Sebelahnya ini adalah tanaman yang antinya. Paling gampang kasih kunyit. Sebelah sini kasih lengkuas, sebelah sini cabai, terong, tomat tidak ada masalah. Sehingga apa terjadi antagonis. Terus yang kedua, Pak, supaya tidak ada serangga, kasih di sini namanya seri. Sehingga apa? Tanaman ini saling melindungi. Tapi kalau ini di konsep keyhole. Tetapi kalau konsepnya hamparan, apa yang terjadi? Ini yang paling penting. Kalau konsepnya hamparan, berarti yang kita fullkan di sini adalah ZPT, insek, fungi. Terus kalau penyakitnya sudah jelas nih, trip. Bapak Ibu tahu trip enggak Bapak Ibu? Kutu kebul itu tahu enggak Bapak Ibu?
Kutu kebul itu ada lilinnya tidak? Ada lilinnya kan? Kalau disemprot dia kan tidak bisa basah kan? Betul kan? Yang membuat lapisan lilin hilang itu apa? Cuka. Cuka itu dari apa? Seluruh sabun Bapak Ibu. Sabun cuci piring. Kalau ada iklan sabun cuci piring lemak digosok langsung cerit gitu ya. Tahu maksud saya toh? Itu berarti dia menghancurkan lemak atau tidak? Lemak. Berarti pakailah sabun itu. Nah terserah. Saya tidak boleh nyebut merek Pak, ini live kita Pak. Nanti dianggap saya agennya nanti. Terus yang kedua, ketika sudah kena cuka, dia akan terbakar. Trip itu Bapak Ibu terkena matahari dia meletus. Saya ulangi, trip itu terkena matahari dia meletus. Yang kedua, kita kan takut dia terbang. Kalau kita minum teh Bapak Ibu, tumpah sedikit ke meja, lengket atau tidak? Lengket. Buatlah jangan teh, wedang gula saja. Yang cukup manis, semprotkan itu ke tanaman. Begitu itu dia di tanaman, nempel enggak kira-kira si trip ke situ? Nempel, dan dia tidak akan terbang lagi. Karena dia nempel di situ. Karena itu dosisnya sabun cuci piring ditambah gula. Kalau Bapak Ibu lebih kejam lagi, bisa. Lapisan mukosanya selnya si trip itu, si binatang itu Bapak Ibu, itu akan mudah meletus jikalau diberi getah pepaya. Tahu getah pepaya Bapak Ibu? Kalau cari paling gampang satu, buah pepaya yang masih muda disiksa. Buat garis-garis diambil getahnya. 2 sendok untuk 1 liter. Semprotkan di ulat dia apa meletus Bapak Ibu. Kenapa kok bisa meletus? Selnya langsung terbuka. Jaringan lunaknya terbakar. Lebih sadis lagi, saya kasih lagi. Kasih lengkuas. Nggak usah difermentasi, langsung diparut, dicampurkan, didalamkan. Itu untuk juga ngatasi PKK, panu, kadas, dan kurap. Bapak Ibu yang kulit normal nih ya, kalau tidak percaya, olesi dengan lengkuas, tunggu 2 menit, 3 menit, apa yang terjadi? Panas. Warnanya berubah warna atau tidak? Berubah warna. Serangga juga sama. Itu sadis, tapi dia kesakitan, nanti dia gelimpang-gelimpang gini loh Bapak Ibu. Nah tujuan setelah kita kasih ini, minimal aman. Aman sampai kapan? Aman sampai hujan turun. Kalau hujan turun hilang enggak ini kira-kira? Hilang. Ya terpaksa semprot lagi Pak. Kalau enggak mau nyemprot lagi, kasih lem. Perekat. Perekat terbagus itu apa Bapak Ibu? Asap cair. Tahu asap cair? Asap cair itu kenapa kok jadi perekat terbagus? Ngeceknya sederhana. Bapak Ibu kalau pernah dulu masak di depan tungku, betul ya? Kena asap enggak? Nempel enggak di baju kita? Nempel. Berapa hari? Banyak, beberapa hari baru hilang. Apalagi kalau Bapak Ibu iseng, ada bambu, keluar airnya enggak? Ambil airnya, oleskan di baju, hilang enggak baunya? Enggak akan hilang. Sama dengan konsep itu. Karena itulah asap cair paling cocok untuk perekat. Terus yang kedua, namanya asap. Apa yang paling takut dengan asap? Serangga yang bisa terbang. Karena itu sapi dikasih asap. Supaya apa? Nyamuknya enggak datang. Kan betul begitu kan? Nah, terus yang ketiga Pak, sekarang untuk cita-cita Bapak untuk punya pondok pesantren lah. Bapak Ibu begini, saya tidak senang lihat pondok pesantren pekerjaannya meminta-minta. Setuju Pak, sangat setuju saya. Bagaimana caranya? Pondok harus mandiri. Terus yang kedua, kenapa itu saya pentingkan? Banyak orang-orang lulusan pondok Bapak Ibu. Nanti setelah lulus mau jadi apa, itu bingung kita. Saya minta maaf sekali. Orang lulusan pondok itu menciptakan orang malas yang paling luar biasa. Senangnya cuma ibadah nanti. Padahal dia juga butuh makan. Betul atau tidak kira-kira? Nanti akhirnya rebutan khotbah. Jangan seperti itu. Bikin malu Gusti Allah. Jadi kalau kita punya pondok, ponpes, harus punya pondok yang mandiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini calon gusnya ini dulu harus latihan dulu ya Pak ya. Anaknya harus latihan dulu. Mulai dari 300 meter persegi saja deh. Sudah latihan ini. Besok ketika terima santri,
Anggap aja terima santri jangan banyak-banyak dulu, pelan-pelan aja. Kalau siang suruh belajar jadi petani. Setelah sore baru ngaji. Terus begitu, ndak usah diberi luas. Satu anak 300 meter, kebesaran atau tidak kira-kira? Kebesaran ya? Ya kalau kebesaran 100 meter lah. Tapi tergantung yang diterima ini santri umur berapa dulu ini. Seandainya bentuknya ponpes dalam bentuk sekolah. Ini yang sudah banyak Bapak Ibu, peserta pelatihan juga banyak dari pondok pesantren. Satu anak itu cuma diberi 2 meter persegi. Luas atau tidak 2 meter persegi? Sehari cuma setengah jam. Jadi istirahat siang sama mau pulang. Nanti ketika ini sudah selesai buat ini, jualnya ke siapa? Kalau seandainya kita ke wali santri. Jadi akhirnya sekolah itu akan hidup dari jualan sayur anaknya sendiri. Terus yang kedua sayurnya sayur sehat. Sehingga orang tuanya, kalau begini loh Bapak Ibu, kalau punya anak, anak itu paling nurut dengan gurunya daripada dengan orang tua. Betul atau tidak? Kalau gurunya bilang kamu harus makan ini supaya sehat, nanti sampai di rumah orang tuanya diajari anaknya makan sehat. Nah karena itu saya senang sekali kalau ada orang mau buat ponpes yang sekolah, itu kita punya senjata luar biasa. Namanya anak-anak sekolah dijadikan mengubah keluarga. Begitu ya Pak ya. Nah terus tenang Pak, kita juga akan ada sekolah pelatihan yang 1 bulan di Kerawang. Iya, di Pak Fave juga, dia juga punya pondok juga Pak. Nah nanti tolong gabung sama-sama ya. Jadi tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan tergabung di grup alumni kita nasional. Kita akan kawal sampai 3 tahun. Saya komitmen 3 tahun. Karena 3 tahun ini saya masih terlibat aktif di pelatihan sambil 1 bulan sambil mengawal Bapak Ibu. Dan nanti saya akan berusaha, kita dengan tim akan kunjungi tiap kabupaten. Mudah-mudahan diberi kesehatan gitu aja. Jadi nanti pasti kita ketemu di tiap kabupaten. Ya rezekinya siapa yang paling siap, kita kunjungi duluan gitu ya. Siap Bapak? Oke, terima kasih banyak. Tenang saja.